Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sedem. Nah, semeton umat sedharma, beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari raya atau hari suci Siwaratri. Nah, hari raya Siwaratri itu tidak pernah lepas dari cerita atau kisah si Lubdaka sang pemburu. Nah, cerita si Lubdaka ini juga terdapat di beberapa buku, baik di buku Siwaratri, Siwaratri Kalpa, di beberapa kitab Purana juga ada seperti Skanda Purana, Siwa Purana, Padma Purana, dan beberapa Purana lainnya. Nah, langsung saja mari kita simak kisah si Lubdaka sang pemburu yang masuk surga atau mencapai moksa. Di sebuah desa tinggallah seorang pemburu bernama Lubdaka. Lubdaka adalah seorang kepala keluarga yang menghidupi keluarganya dengan berburu binatang di hutan. Setiap Lubdaka berburu selalu mendapatkan hasil buruan yang banyak. Hasil buruannya sebagian ditukar dengan barang untuk kebutuhan keluarga seperti baju, beras, lauk pauk, serta yang lainnya. Sebagian lagi untuk keperluan makan. Lubdaka sangat rajin dalam bekerja. Pagi-pagi, Lubdaka seperti biasa mempersiapkan diri untuk pergi ke hutan. Sebelum ke hutan, Lubdaka berpamitan kepada keluarganya. Kemudian Lubdaka melangkahkan kakinya menuju hutan. Sesampainya di dalam hutan, Lubdaka mengendap-endap untuk mencari buruannya. Setelah melewati tengah hari, Lubdaka belum mendapatkan buruan satupun. Rasa penasaran mulai mengelayuti Lubdaka. Dengan kewaspadaan tinggi, Lubdaka berjalan memasuki hutan lebih dalam lagi. Tanpa terasa, waktu sudah sore. Lubdaka belum mendapatkan satu hewan buruan pun. Lubdaka mulai bingung karena senja telah menyelimuti hutan tersebut. Kemudian Lubdaka mulai mencari tempat aman untuk berteduh dan menghindari serangan dari binatang buas. Lubdaka berkeliling di tengah hutan mencari tempat yang paling aman. Hingga malam tiba, Lubdaka belum menemukan tempat yang aman. Akhirnya, karena lelah, Lubdaka duduk di bawah pohon besar sambil berpikir kemana lagi mencari tempat yang aman. Setelah berpikir dan merenung, kemudian Lubdaka memutuskan untuk naik ke atas pohon yang rindang dan tinggi. Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia memanjat batang pohon itu. Melihat sekelilingnya yang tengah gelap, ia pun melihat sebuah dahan yang rasanya cukup kuat menahan berat badannya. Setelah berada di atas pohon, Lubdaka mulai berpikir bagaimana caranya untuk tetap waspada agar tidak terjatuh ke bawah pohon. Lubdaka kemudian mulai memetik
daun-daun pohon yang dinaiki satu demi satu. Sambil memetik daun, Lubdaka berdoa ke hadapan ide Sang Hyang Widi, memohon agar selalu diberi keselamatan. Sepanjang malam, Lubdaka berdoa dan merenung hingga matahari pagi bersinar. Dengan hati yang gembira, Lubdaka turun dari pohon. Kemudian mengucapkan doa sebagai ungkapan terima kasih kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian Lubdaka pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, si Lubdaka bercerita kepada keluarganya atas apa yang dia alami selama di hutan. Lubdaka mulai bercocok tanam setelah sekian lama tidak lagi berburu, hingga ajal datang menjemputnya. Saat si Lubdaka meninggal, bala tentara Dewa Yama datang menjemputnya. Namun pada saat yang sama, pengikut Dewa Siwa pun datang menjemput Atma si Lubdaka. Terjadilah ketegangan antara kedua bala tentara tersebut. Saat ketegangan memuncak, datanglah Dewa Yama dan Dewa Siwa. Kemudian Dewa Yama menunjukkan catatan hidup dari Lubdaka kepada Dewa Siwa, bahwa Lubdaka telah melakukan banyak perburuan binatang serta membunuh para binatang tersebut. Maka si Lubdaka harus dijebloskan ke neraka. Dewa Siwa menjelaskan bahwa si Lubdaka memang sering melakukan perburuan binatang, namun itu dilakukannya untuk menghidupi keluarganya. Pada malam Siwaratri, Lubdaka melakukan tapa brata, yaitu Mona Brata, Jagra Brata, dan Upawasa, sehingga dia dibebaskan dari ikatan karma sebelumnya. Kemudian si Lubdaka menempuh jalan hidup baru sebagai seorang petani. Oleh karena itu, Lubdaka berhak menuju surga atau alam siwa. Nah, demikian cerita singkat si Lubdaka. Semoga kita bisa melaksanakan Brata Siwaratri. Selamat merayakan Siwaratri. Semoga kedamaian selalu datang dari segala arah.